أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, pada jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di sini berkat hidayahnya, taufiknya dan kemudahannya. Kita niatkan semuanya berkumpul untuk lillahi ta'ala fisabilillah, semuanya demi Allah, semuanya ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita harapkan amal-amal perbuatan seperti ini kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita yang mulia. Allahumma amin. Melanjutkan dari pembahasan al-ubudiyah dari kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga penjelasannya dari Syarh Risalatil Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan temanya masih berkaitan dengan cinta. Kalau kemarin cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah, tanda-tandanya, ya, demikian juga ciri-ciri orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutannya, bahwasanya cinta kepada Allah itu adalah fondasi dari seluruh amal ibadah. Semua amal ibadah itu bisa tergerak kalau di hati kita ada cinta kepada Allah Ta'ala. Maka inilah al-ubudiyah. Ubudiyah itu adalah bagaimana kita berubudiyah, bagaimana kita menghambakan diri kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena kita siapapun semuanya adalah abdun min ibadillah. Kita semuanya adalah hamba di antara hamba-hamba Allah yang wajib tunduk, patuh, taat, berserah diri, pasrah dengan apapun yang Allah perintahkan. Karena di antara mana abdun yang sudah kita bahas, abdun maknanya adalah mu'abbadun, yang ditundukkan. Sebagaimana ungkapan sebuah dari orang-orang Arab, jalan dikatakan mu'abbadun, itu kalau jalan itu sudah ditundukkan. Yang awalnya mungkin sulit dilewati, ketika sudah menjadi mu'abbad, maka jalan itu rata, lurus sehingga bisa dilewati, sehingga tunduk. Demikian juga kita, agar kita berubudiyah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, intinya adalah agar kita selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, patuh, berserah diri kita sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan itu semuanya bisa membuat kita ridha dalam ibadah kita kepada Allah, berlezat-lezat dalam ibadah kepada Allah. Yaitu begitu bahagianya kita merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mau ditukar kelezatan itu dengan kenikmatan dunia sebesar apapun. Dan untuk mencapai itu pula, maka kita harus benar-benar menyerahkan hati kita kepada Allah, yang sudah kita bahas, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun juga karena Allah. Semuanya itulah yang diharapkan. Jika semuanya itu karena Allah, maka semuanya akan menjadi mudah. Kita lanjutkan seperti yang sudah kita mulai bagi yang punya kitab, yaitu di halaman 169, yaitu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, faja'alallahu li ahli mahabbatihi alamatain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mencintainya dua tanda. Ini sudah kita bahas. Tanda orang-orang yang mencintai Allah adalah ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal jihad fi sabilih, dan juga tanda mencintai Allah adalah mau berjuang di jalannya. Dan ini sudah kita sebutkan
berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah, itu maknanya adalah wadzalika li'anna al-jihad haqiqatuhu al-istihadu fi husuli ma yuhibbuhullah minal iman wal amil shalih. Karena jihad itu hakikatnya adalah bersungguh-sungguh mendapatkan, meraih apa yang Allah cintai berupa iman dan amal soleh. Berarti usaha kita untuk bisa menambah iman, usaha kita untuk terus beramal soleh, itulah jihad. Usaha kita untuk selalu menambah iman ini agar tidak kendor. Usaha kita, kesungguhan kita untuk selalu beramal soleh, ya bagaimanapun keadaannya, itulah jihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah, kesungguhan yang di situ kita melawan semua hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu, kita tundukkan semuanya untuk iman dan amal soleh. Dan jihad ini tingkatan-tingkatannya sudah disebutkan, mulai dari jihadun nafsi, jihadus syaiton, jihad melawan hawa nafsu itu yang utama dan pertama, kemudian jihad melawan syaiton, godaannya, waswasnya, bisikannya, syubhat-syubhatnya, talbisnya, dan juga jihadul usati, yaitu jihad melawan orang-orang ahlul munkar, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan juga jihadul munafikin, jihad melawan orang-orang munafik dengan membantah syubhat-syubhat mereka dan ya klaim-klaim mereka, perancangan mereka, dan semuanya itu puncaknya adalah jihadul kufar, yang itu dengan senjata dan di medan perang. Maka semuanya itu dinamakan jihad ya dengan berbagai macam tingkatan-tingkatannya sudah kita sebutkan. Dan yang paling utama sekali lagi, makna jihad itu adalah kesungguhan kita. Maka sekali lagi, apapun yang kita sedang berusaha, ya kita berusaha untuk selalu dalam keadaan iman, untuk selalu beramal soleh, maka itulah hakikat istihad, hakikat seorang sedang jihad fisabilillah. Oleh karena itu, wa min daf'i ma yubghidhuhullahu minal kufri wal fusuq. Demikian juga termasuk jihad adalah menolak, ya menghindari, menolak apa yang mendatangkan kebencian Allah berupa kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan. Jika itu memang mendatangkan murka Allah, maka kita berusaha. Ini enggak disukai Allah, kita tinggalkan dengan segala macam usaha kita, walaupun itu sebenarnya disukai oleh hawa nafsu kita. Ini berupa kekufuran yang Allah nanti akan murka. Kita harus menghindarinya, berusaha semaksimal mungkin, dan itulah hakikat jihad fisabilillah, jihadun nafsi, jihadus syaiton. Demikian juga berupa kemaksiatan yang kadang itu memang disukai oleh hawa nafsu kita, maka kita berusaha menolak, melawannya, meninggalkannya. Semuanya akan mudah jika kita ikhlas lillahi ta'ala, kita sebagai abdun, sebagai hamba yang tunduk, berserah diri, totalitas, dan yakin apapun yang Allah perintahkan pasti bermanfaat, dan apapun yang Allah larang pasti itu ada mudaratnya, maka harus kita tinggalkan. Maka di sini disebutkan dalil tentang pentingnya dan wajibnya kita mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita mendahulukan selainnya daripada Allah dan Rasulnya. Disebutkan di surat At-Taubah ayat 24. Ini berlalu pembahasannya, namun tidak mengapa kita baca lagi agar kita lebih ingat surat At-Taubah ayat 24. Qala Allah Ta'ala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian. Inilah yang kadang kita dahulukan daripada Allah dan Rasulnya, nenek moyang kita. Walaupun kita mencintai mereka semuanya, namun jika bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kita dahulukan. Ya, jika itu ditampakkan di hadapan kita Allah dan Rasulnya dan orang tua kita, ya maka dahulukan yang mendatangkan keridhaan, ya kecintaan Allah dan Rasulnya. Demikian juga jika anak-anak kalian, ini juga anak disebut zina, anak juga disebut fitnah, anak juga kadang disebut adu, anak disebut musuh, anak disebut qurratu ain. Itu tergantung bagaimana kita mendidik mereka. Ya, kita mohon kepada Allah, Allahumma rzuqna auladan solihina wa solihat, ya agar Allah memberikan rezeki kepada kita berupa anak-anak yang soleh dan solehat, dan juga menjadi penyejuk pandangan kita semuanya. Allahumma amin.
Demikian juga wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, yang kadang kita mendahulukan kecintaan ya kepada istri, kepada suami lebih daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga wa ashiratukum, kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian usahakan, harta-harta yang kalian inginkan, harta-harta yang kalian menginginkannya. Dan juga tijaratun takhshawna kasadaha, dan juga perdagangan usaha-usaha yang kalian takut akan kerugiannya. Disebutkan di tafsir para ulama bahwasanya perdagangan ini semuanya, ya perdagangan makanan, minuman, pakaian, ya mungkin kendaraan, rumah, ya usaha, semuanya itu perdagangan yang kalian takut kerugiannya. Kadang kita lebih takut rugi dagang daripada rugi akhirat kita. Nauzubillah. Kadang kita lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan ya iman kita. Ya, maka di sini jika itu semuanya, dan juga wa masakin tardawnaha, dan juga rumah-rumah kalian yang kalian bangun, kalian berikan hiasan, bahkan ada yang mungkin mengangsur dari pelan, dari sedikit ya kemudian sampai lunas misalnya, selama itu bukan riba, atau mungkin sudah menabung untuk membeli rumah impiannya dan berhasil, kemudian dijaga, dirawat, kemudian saking cintanya, kemudian pokoknya dijaga, dirawat, yang kalian ridho dengannya, kadang itu ya lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Maka jika itu semuanya ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan juga jihadin fi sabilihi, dan juga jihad di jalannya, ya jihad tadi semuanya, jihadun nafsi, jihadul syaitan, jihadul kufar atau jihadul munafikin, dan jihadul usad, yaitu orang-orang bermaksiat. Ya maka tunggulah fatarabbasu, maka tunggulah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggulah sampai Allah datang dengan hukumannya, dengan azabnya, dengan bencananya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di sini dijelaskan ya, kalau kita lihat penjelasan bahwasanya ini menunjukkan wajibnya mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Dan di antara bukti tanda kita mencintai Allah dan Rasulnya adalah mendahulukan keduanya daripada selainnya. Kalau kita disebutkan 8 tadi itu hal-hal yang menjadi kecondongan kita, sebenarnya banyak, namun 8 itu mewakili sudah. Kalau nggak karena bapak-bapak, anak-anak, teman, saudara-saudara kita, istri-istri kita, suami kita, kemudian juga kerabat kita, harta-harta kita, perdagangan kita, rumah-rumah kita, yaitu kadang itu semuanya kita dahulukan daripada Allah dan Rasulnya. Maka kalau itu benar-benar dilakukan, maka di sini ancamannya adalah fatarabbasu, tunggulah saja. Ini menunjukkan ya Allah tidak akan mengancam dengan azab, dengan hukuman, kecuali orang itu meninggalkan ya perintah. Apa perintahnya? Mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi karena dia lebih mencintai ya yang tadi disebutkan 8 tadi daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah. Maka ancaman ini yang menunjukkan bahwasanya dia telah melakukan perbuatan dari dosa-dosa besar sehingga Allah hukum, Allah azab. Dan berarti hukum mencintai Allah dan Rasulnya dan mendahulukan keduanya daripada selainnya, hukumnya adalah wajib. Dan juga wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dicap sebagai orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Berarti kalau kita mendahulukan bapak kita, anak-anak kita, istri-istri kita, suami kita, semuanya tadi yang disebutkan, harta kita, perdagangan kita, berarti kita telah khuruj min ta'atillah, berarti kita telah keluar dari ketaatan kepada Allah, dan itulah yang dinamakan orang-orang fasik. Dan fasik itu adalah pelaku dosa besar. Ya, maka disinilah pentingnya hadhihi tsamaniyah, disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, komentar beliau, catatan atau syarah, hadhihi tsamaniyatu yuhibbuhal insan bi tabi'atihi wa la yulamu 'ala dzalik. Kemudian dijelaskan 7 atau 8 ya. 8 yang disebutkan tadi itu adalah hal-hal yang dicintai oleh manusia dengan tabiatnya. Memang fitrah kita mencintai itu semuanya. Wa la yulamu 'ala dzalik, dan itu tidak tercela sebenarnya. Walakin yulamu idza qaddama mahabbataha 'ala mahabbatillah. Namun itu akan menjadi tercela kalau kita mendahulukan 8 tadi, atau mungkin salah satunya, daripada mencintai Allah dan juga mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ubudiyah.
Makanya sering kita ulang-ulang ubudiyah itu bagaimana kita menempatkan hati kita benar-benar menjadi hamba Allah. Semuanya kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Ya, semuanya itu harus ditundukkan dulu, baru kita akan benar-benar menjadi ubudiyah, menjadi hamba-hamba yang berubudiyah, hamba-hamba yang benar-benar tunduk, patuh dan lezat dengan ibadah tersebut. Semoga ini bagian dari makna ubudiyah. Kemudian fa in kanat hadhihi al-umur ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa qassarat bikum 'anil jihad fi sabilillah wa 'anil hijrah fa hadza dalilun 'ala naqsi mahabbatillah au 'ala 'adami tahaqquqiha. Jika semua perkara tadi lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, bahkan hal itu membuat kalian lambat dari jihad fi sabilillah, ya, kalian menjadi berkurang jihadnya fi sabilillah atau dari hijrah fi sabilillah, maka ini dalil bahwasanya kecintaan kalian kepada Allah itu ada kurangnya, ada minusnya, atau bahkan kalian tidak bisa mewujudkan cinta Allah dan Rasulnya. Makanya dikatakan fatarabbasu, ini adalah ancaman, dan Allah tidaklah mengancam kecuali ya perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa besar. Berarti mendahulukan semuanya tadi daripada Allah dan Rasulnya itu hukumannya atau hukumnya adalah dosa besar, sehingga Allah mengancam fatarabbasu, hadza tahdid, ini adalah ancaman bagi mereka, hatta ya'ti Allah bi amri ay wa'idun lahum bil 'uqubah. Allah akan mengancam mereka dengan hukuman-hukuman, waliyadzubillah. Jadi disinilah pentingnya kita mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Ini ada tambahan faedah, mungkin ada yang bertanya, yaitu tentang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini pertanyaannya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu maksudnya apa nih? Apakah berarti sama cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, atau itu harus dibedakan, ada rinciannya? Ya, maksudnya apakah kita benar-benar mencintai Rasulullah sebagaimana mencintai Allah, ya, sehingga menjadi satu kesatuan, atau bagaimana? Ini jangan sampai kita terjatuh kepada syirku mahabbah. Ya, mencintai Allah itu yang utama, bahkan itu adalah fondasi seluruh ibadah. Bahkan sudah pernah disebutkan di kitab ini, puncak ibadah itu adalah puncak kecintaan dan puncak ketundukan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan untuk mencintai orang-orang yang Allah cintai. Nah, dan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Rasulullah SAW, dan Allah memerintahkan hal itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah, ikutilah aku. Maka di sini yang dimaksud mencintai Allah dan Rasulnya itu bukan mensejajarkan, tapi yang dimaksud adalah mencintai Rasulullah itu adalah penyempurna cinta kita kepada Allah. Sehingga cinta yang dimaksud adalah penyempurna cinta kita kepada Allah. Agar cinta kita kepada Allah sempurna, cintailah Rasulullah juga. Karena Rasulullah sudah kita bahas sebelumnya, tidaklah melakukan, tidaklah memerintah, tidaklah melarang, kecuali itu semuanya yang mengikuti Allah. Ya, tidaklah beliau memerintahkan kecuali itu yang diperintahkan oleh Allah, dan beliau tidaklah melarang kecuali itulah yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cinta kepada Rasulullah itu adalah tabi'atun li mahabbatillah. Itu adalah pengikut saja. Ya, bukan mahabbatun ma'allah, bukan mencintai bersama Allah. Tapi yang dimaksud adalah mahabbatun lillah wa fillah. Kita mencintai Rasulullah adalah karena Allah. Kita mencintai Rasulullah itu adalah fillah, karena Allah dan untuk Allah. Karena memang Allah yang memerintahkan. Demikian juga kita mencintai orang-orang yang memang Allah cintai, para nabi, kemudian orang-orang soleh, para siddiqin, dan semuanya, para syuhada, itu semuanya adalah karena Allah yang memerintahkannya. Maka jangan sampai mungkin yaitu di sebagian kaum muslimin itu mensejajarkan yaitu antara cinta Allah dan Rasulnya sehingga jatuh kepada kesyirikan. Apa bentuk kesyirikannya? Yaitu kesyirikannya adalah menjadikan Rasulullah tandingan bersama Allah, sehingga mintanya enggak kepada Allah lagi, tapi mintanya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, ini salah. Berarti mencintai bukan maksudnya adalah menjadikan sebagai sesembahan. Karena posisi yang mulia dari Nabi adalah Abdullah, yang sudah kita bahas, itu bagian dari syahadat kita, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah kedudukan beliau yang sangat mulia, Abdullah dan Rasulnya.
Beliau bukan ma'bud, beliau bukan sesembahan yang disembah. Maka jangan sampai mencintai Rasulullah itu disejajarkan, maksudnya adalah sampai benar-benar dijadikan sebagai sesembahan yang diminta, ditakuti, diharapkan, bukan, tidak. Akan tapi mencintai Rasulullah itu adalah bagian dari penyempurna agar kita semakin cinta kepada Allah, dan juga sebagai pengikut ya yang mengikuti cinta kita kepada Allah, dan semuanya itu adalah cinta lillah dan cinta fillah, ya, bukan cinta ma Allah. Ya, dan ini senada dengan sering juga dikatakan taatilah Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul. Taatullah wa taatur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Kok disamakan? Iya, maksudnya tadi siapa yang mentaati Rasulullah pasti dia mentaati Allah. Kenapa? Rasulullah tidaklah memerintah kecuali itu yang diperintahkan oleh Allah. Tidaklah beliau melarang kecuali itulah yang dilarang oleh Allah. Dan apapun yang beliau yaitu sampaikan itu semuanya adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau bawa sudah kita bahas, yaitu maksum. Apa yang beliau bawa dari syariatnya, dari ajarannya adalah maksum min indillah. Maka Imam Az-Zuhri mengatakan minallahi risalah, dari Allah lah pesan-pesan syariat itu. Kemudian wa'ala rasulil balagh, Rasulullah menyampaikannya semuanya dari A sampai Z semuanya. Wa'alaina taslim, dan wajib bagi kita untuk tunduk, patuh, taat, berserah diri. Yaitu ya. Sebagaimana juga di surat An-Nisa ayat 80, qala Allah Ta'ala wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasulullah, sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi itu adalah ketaatan yang mengikuti, sebagaimana itu adalah kecintaan yang mengikuti, kecintaan yang menyebabkan kita semakin sempurna kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan disejajarkan sehingga terjadilah perbuatan syirik sebagaimana terjadi sebagian kaum muslimin yang mereka mendudukkan Rasulullah sebagai Tuhan, sebagai tandingan ya bersama Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Ya, sekali lagi ini adalah dalil bukti bahwasanya kita wajib mendahulukan Allah dan Rasulnya ya daripada ya selain keduanya. Dan dalil yang lain yang disebutkan juga disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah beristidlal dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim atau riwayat Bukhari ya. Ya, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Yaitu demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah. Berarti tidaklah Rasulullah bersumpah ya dengan nama Allah kecuali ini perkara yang sangat penting. La yu'minu ahadukum, ini menunjukkan kesempurnaan iman. Artinya la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian. Dan ini yang diajak bicara adalah semua kalian, yaitu kita umatnya. Tidak sempurna iman kalian hatta akuna, sampai aku ahabba ilaihi, yaitu lebih dia cintai min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Barulah di situ ya dia sempurna imannya, dan itulah sempurna ubudiyahnya, dan itulah kelezatan. Oleh karena itu sekali lagi ubudiyah itu ya maksudnya adalah ketundukan diri, kepatuhan diri, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang lapang hatinya, yang penuh dengan kecintaan, ketundukan. Dan sekali lagi puncak ibadah itu adalah puncak ketundukan dan puncak kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan pula dalil yang lain tentang kisah Umar bin Khattab yang pernah bertanya kepada Nabi atau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai illa min nafsi. Ini buktinya bahwasanya belum sempurna iman itu sampai semuanya itu kita tinggalkan. Jadi sini contohkan sahabat Umar bin Khattab, kita tahu ya siapa kita dibanding beliau radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan demi Allah, anta ya Rasulullah, yaitu lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali atas diriku sendiri. Ya, masih ada yang abot ini ya, yaitu abot pada atau berat pada dirinya sendiri. Maka apa kata Nabi? La ya Umar, belum wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ya, berarti harus kita korbankan diri kita, ya keluarga kita,
Ya selama itu ya ada hal-hal yang mendatangkan cinta Allah dan Rasulnya, kemudian ini mendatangkan kecintaan manusia, maka kita dahulukan dulu. Nanti kita jelaskan ya dari penjelasan Syekh Abdul Rahman Sa'di setelah ini insyaallah. Jadi ini bukti bahwasanya belum dikatakan cinta yang sempurna sampai ya mendahulukan segala-galanya. Ya mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada segala-galanya. Ya maka bahkan sampai dirinya sendiri. Maka setelah itu faqala fa wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kemudian Umar menjawab lagi, demi Allah, engkau ya wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri saat ini. Maka apa kata Nabi? Al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar, engkau telah benar-benar mencintai Maka kita lihat sekali lagi, kalau kita buka hati kita, berapa persen cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan berapa persen cinta kepada harta, kepada keluarga, kepada pekerjaan, ya kepada harta, kepada usaha-usaha yang kita takutkan kerugiannya, kepada dagangan-dagangan kita, atau bahkan kepada jiwa kita sendiri. Nah, maka belum dikatakan ubudiyah yang sempurna. Kalau itu masih mendominasi, maka jadikanlah Allah dan Rasulnya itu lebih dominan, bahkan seluruhnya. Dan insya Allah kalau kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka semuanya itu akan dimudahkan. Ya. Kemudian penjelasan dari ayat tadi yang di surat At-Taubah ayat 24, yaitu dari Syekh Abdul Rahman Sa'di di tafsirnya, beliau mengatakan wa hadhil ayatul karimatu a'dhamu dalilin ala wujubi mahabbatillahi wa rasulih. Ayat yang mulia ini adalah dalil terbesar akan wajibnya mencintai Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, mencintai Allah dan Rasulnya sudah kita jelaskan tadi. Mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, maksudnya adalah mencintai Rasulnya itu adalah penyempurna cinta kita kepada Allah, dan itu adalah pengikut yang menyempurnakan kita, dan semuanya adalah karena Allah, ya di jalan Allah. Kemudian wa ala taqdimiha ala mahabbati kulli syai', dan wajibnya mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada cinta kita kepada segala sesuatu. Wa alal wa'idi syadid, dan juga mengandung ancaman yang berat dan kemurkaan Allah yang besar. Ala man kana syai'un min hadhil madhkurat, ya, ancaman berat, ya, kemurkaan Allah yang besar bagi siapa yang mendahulukan sesuatu yang sudah disebutkan 8 tadi, ternyata itu lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya. Maka kita bedah hati kita, yang 8 tadi itu berapa persen, ya, maka ini latihan, tinggalkan dulu ya semuanya Allah dan Rasulnya. Nah, ini kita coba, kita latih, ya, sebagaimana doa agar kita dikuatkan, ya, yang sering kita ulang-ulang, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku meminta kepadamu kecintaan, yaitu kecintaan kepadamu, kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada setiap amalan yang mendekatkan diriku kepadamu. Maka dengan itu, insya Allah, ya, walaupun itu hawa nafsu sedang memuncak di ubun-ubun kita, kalau kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, itu bisa kita tinggalkan. Ya, semuanya itu mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya itulah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal tadi muqaddimah kita sebutkan, itu adalah bagian dari ayat Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan hidayah kita pada saat ini, ya. Kemudian wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan mengambil petunjuk hidayah itu kecuali, ya, kalau bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ancaman berat, ancaman besar, dan kemurkaan Allah yang besar kepada seseorang yang mengambil sesuatu dari 8 tadi, ya, ternyata lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya, bahkan lebih dia dahulukan daripada jihad di jalan Allah. Wa alamatu dzalika, dan ini, ya, bukti prakteknya, ini dulu pernah kita sampaikan, kita pertegas lagi. Wa alamatu dzalika, prakteknya, contohnya, buktinya, tandanya itu adalah idza arada alaihi amrun, jika datang di hadapannya 2 perkara. Ahaduhuma yuhibbuhullah wa rasuluh. Yang perkara pertama ini Allah mencintainya dan Rasulullah mencintainya. Itu mendatangkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Itu mendatangkan ridho Allah. Itu semuanya dicintai oleh Allah. Walaysa li nafsihi fiha hawa, dan di jiwanya itu tidak ada hasrat ke sana. Tapi itu mendatangkan cinta Allah dan Rasulnya. Wal akhar tuhibbuhu nafsuhu.
Adapun yang lain itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini dua perkara ya. Satunya Allah cintai dan Rasulullah cintai, mendatangkan ridho Allah, tapi hawa nafsu kita nggak suka. Nah, yang di sini, yang sebelah sini, ini adalah yang sangat kita cintai. Ya, sesuai dengan hawa nafsu kita, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita pikirkan, yang kita obsesikan, yang kita tujuan dari hidup kita, semuanya pokoknya itu cocok dengan hawa nafsu kita. Maka disinilah ujiannya, mana yang lebih kita dahulukan. Ya, ketika di situ yaitu sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan keinginan kita, walakinnahu yufawwitu alaihi mahbuban lillahi wa rasuli. Akan tapi kalau kita milih yang di sini, maka kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya akan berkurang, bahkan akan terkikis habis, bahkan mendatangkan murkanya. Ya, menguranginya atau bahkan mendatangkan murkanya. Fa innahu in qaddama ma tahwahu nafsuhu, kalau ternyata dia lebih memilih yang sesuai dengan hawa nafsunya, nah berarti inilah kena ayat ini. Ya, na'udzubillah. Nah, maka disinilah kita semuanya nih, masing-masing ujiannya berbeda-beda. Ada yang mungkin kecintaannya kepada bapak, ibunya, orang tuanya lebih dominan. Ada yang cintanya kepada anak-anaknya sangat cinta. Ada yang kepada istri suaminya, ada yang kepada hartanya, kepada dagangannya, kepada rumah-rumahnya, dan seterusnya. Ya, maka kalau itu kita dahulukan, sedangkan itu konsekuensinya, resikonya, ya maka resikonya mendatangkan murka Allah, mengurangi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka terkenalah ancaman ini. Berarti dia telah ahabba ilaikum minallahi wa rasuli fatarabbasu, maka tunggulah saja. Ya, maka terancam dengan azab Allah yang Allah timpakan kepadanya. Sehingga alama yuhibbuhullah dalla dzalika ala annahu zalimun wa tarikun lima yuhibbu alaih, atau lima yajibu alaih. Maka jika dia memilih yang sebelah sini tadi, yang cocok dengan hawa nafsunya, padahal ini nanti akan mengurangi ya kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, bahkan mendatangkan murka, maka itu dalil bahwasanya dia telah berbuat zalim, ya berbuat fasik. Wallahu la yahdil qauman fasikin. Allah tidak akan memberi hidayah orang-orang yang berbuat fasik. Yaitu fasik itu adalah al-khuruj min ta'atillah. Berarti dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Itu ya. Belum lagi ditunjukkan dengan hadis-hadis tadi bahwasanya tidak sempurna iman di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya, bahkan sampai pada dirinya sendiri. Itu ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, fa ba'da mahabbatillah ta'ti mahabbati rasul, yang tadi kita isyaratkan, setelah cinta kepada Allah kemudian datang cinta kepada Rasulullah. Wa takunu mahabbatur rasul muqaddamatan ala mahabbati kulli makhluk ya. Kemudian cinta kepada Rasulullah itu harus didahulukan kepada cinta kepada makhluk seluruhnya. Ya, anaknya, orang tuanya, manusia seluruhnya, bahkan pada dirinya sendiri. Hatta aqrabal aqrabin ilal insan, bahkan sampai pada orang yang paling dia cintai daripada manusia. Ya, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab tadi, ya Rasulullah, sungguhnya engkau adalah yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Nah, maka Nabi tadi menjawab, belum wahai Umar, sampai ya aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri juga. Ya, maka setelah Umar mengatakan fa wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi, maka Nabi menjawab al-an ya Umar. Ya, kemudian kita lanjutkan, fa haqiqatul mahabbah, maka hakikat cinta itu tidak akan sempurna illa bimuwalatil mahbub wa huwa muwafaqatuhu fi hubbi ma yuhibbu wa yubghidu ma yubghid. Wallahu yuhibbul iman wa taqwa wa yubghidul kufra wal fusuqa wal isyan. Ini sudah mulai nih ya, kepada hakikat cinta yang tadi juga disebutkan, ma'lumun annal hubba yuharriku iradatal qalbi, dan sudah diketahui jelas bahwasanya kecintaan itulah yang akan menggerakkan hati, dan dari situlah awal mulanya kita giat, rajin, semangat beribadah. Kenapa? Ada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya hakikat cinta itu tidak akan sempurna ya sampai ya muawalatil mahbub, sampai dia mengikuti, sampai dia setia, sampai dia loyal mendukung orang yang dicintai. Kalau ini manusia nih. Tapi kalau ini Allah, berarti sampai
ya kita mengikuti Allah, setia kepada Allah, sumpah setia, janji setia kita kepada Allah, tunduk kepadanya, tawakal kepadanya, semuanya mengikuti apa yang Allah inginkan. Ya, wa huwa muwafaqatuhu fi hubbi ma yuhib. Ini puncaknya atau tanda terbesarnya adalah mengikuti ya apa yang Allah cintai. Fi hubbi ma yuhib. Jadi kecintaannya itu diarahkan kepada kecintaan ya Allah. Wa yubghid ma yubghid, dan membenci apa yang Allah benci. Nah, inilah kita ulang-ulang ya, bahwasanya hakikat cinta itu tidak akan sempurna sampai setia kepada yang dicintai. Dan buktinya adalah dia harus menyesuaikan, mengarahkan cintanya kepada kecintaan Allah, dan membenci juga apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai apa yang kita cintai itu kita ukur dulu. Ya, kita tanya dulu, apakah kecintaan saya kepada ini itu memang Allah cintai? Kalau iya, lanjut silahkan. Tapi kalau ini cinta ya sesuatu yang membuat Allah benci, ya jangan, tinggalkan. Atau kecintaan ini membuat cinta kita kepada Allah berkurang, maka tinggalkan. Sebagaimana tadi, kalau kita masih terus di situ, fatarabbasu, tunggulah saja, naudzubillah, hatta ya'ti Allah bi amri. Yang di surat At-Taubah ayat 28. Maka poinnya di sini mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Nah, sekarang kita harus mengetahui lalu apa saja yang Allah cintai itu, sehingga kita harus menundukkan cinta kita kepada yang Allah cintai tadi, dan apa saja yang Allah benci, sehingga kita harus membenci, mengikuti apa yang ya Allah benci. Nah, di sini disebutkan wallahu yuhibbul iman wa taqwa. Allah itu mencintai iman dan takwa, maka kita harus mencintai pula iman dan takwa, iman dan amal soleh. Maka aneh ya, naudzubillah, kalau dia seorang muslim dia enggak condong kepada iman dan takwa, berarti palsu cintanya, berarti itu bukan cinta. Sebenarnya dia cinta hawa nafsunya, tapi hanya mulut doang ya. Yaitu yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, yaitu mengatakan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada pada hati mereka. Naudzubillah. Ya, oleh karena itu kita harus mempelajari apa saja yang Allah cintai ini, ya iman dan takwa, iman, amal soleh. Dan ini macam-macamnya banyak yang telah dibahas di awal dulu. Amal soleh itu ya mulai dari amalan hati, kemudian amalan lisan, dan amalan anggota perbuatan. Semuanya itu kita gali, kita pelajari mana ini yang Allah cintai. Jika itu Allah cintai, maka kita harus ikut mencintainya. Kenapa? Itulah bukti kesempurnaan cinta kita kepada Allah. Dan juga harus kita mempelajari apa saja yang Allah benci ini. Berarti apa yang Allah benci? Kekufuran, kefasikan, ya kemaksiatan, kesyirikan, ya kebid'ahan, semuanya. Berarti kita harus membenci itu semuanya. Kenapa? Memang Allah yang menyuruh kita untuk membencinya. Ya, maka disinilah letak ubudiyah, letak kecintaan kita, letak yaitu puncak ubudiyah kita, letak puncak kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita sekarang melihat, sudahkah kita benar-benar mencintai Allah apa yang Allah cintai dan membenci yang Allah benci, atau malah sebaliknya, kita mencintai apa yang Allah benci dan membenci apa yang Allah cintai, kebalik-balik akhirnya. Nah, maka contoh yang paling sederhana adalah dosa dan maksiat. Kadang memang berat. Ini nasihat untuk saya pribadi dan juga para jamaah. Kadang ya memang disukai hawa nafsu, tapi itulah kita berperang ini, kita sedang berjihad. Tadi kita contohkan ini Allah nggak suka, ya ini yang mendatangkan kemurkaan Allah. Tapi cocok sama hawa nafsu kita. Nah, di sini ada amalan-amalan yang Allah cintai, tapi hawa nafsu kita nggak cocok, maka korbankanlah hawa nafsu kita, ya keinginan jiwa kita demi yang mendatangkan ya cinta Allah dan Rasulnya, demi agar Allah mendatangkan ridhonya kepada kita. Jika Allah ridho kepada kita, maka Allah akan ya mempermudah urusan kita. Sebagaimana ungkapan para ulama, yaitu man amila li akhiratihi kafahu dunyah. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, semuanya ikhlaskan Allah, pasti Allah akan mencukupi kebutuhan dunianya. Maka jangan khawatir terlantar, tidak. Ya, sering kita ulang-ulang faedah di surat Al-Kahfi, mungkin ada yang membaca, yaitu innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amal. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa kita harus beriman dan beramal soleh? Karena itulah yang Allah cintai. Nah, orang yang sempurna cintanya berarti mengikuti apa yang dicintai oleh ya mengikuti apa yang dicintai oleh Allah.
berupa iman dan amal soleh, maka Allah memberikan balasan, bahkan kepastian, inna la nudhi'u ajra man ahsana amal. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. Maka kita harus punya kecintaan kepada memang apa-apa yang Allah cintai, dan kita harus punya kebencian kepada apa-apa yang Allah benci. Jangan sebaliknya. Makanya kita latih ya, bagaimana ketika kita melihat kemaksiatan, walaupun itu enak di hawa nafsu, enak ini. Bahkan kalau kita nikmati memang, tapi kalau kita ada iman, maka di sini akan ya bergetar ya, akan risih gitu, akan nggak suka. Tapi di sini berperang, mana yang lebih kuat? Kalau ternyata hawa nafsunya lebih kuat, seolah-olah kita nggak dilihat oleh Allah. Selanjut, apalagi bisikan syaitan kuat, sedangkan kita lagi lengah, ya, karena syaitan itu akan masuk kepada orang yang sedang lengah. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan syaitan yang khannas. Apa itu khannas? Khannas itu adalah bersembunyi. Kapan syaitan itu bersembunyi? Kalau kita zikir, syaitan bersembunyi. Tapi kalau kita lengah, syaitan langsung datang, ya, masuk, membisik-bisiki, menggoda. Nah, ketika kita sedang dalam posisi tadi, sedang menikmati hawa nafsu dan sebenarnya itu dosa, sebenarnya kita tahu juga. Nah, kita langsung istighfar, takut. Nah, dengan itu kita akan meninggalkan, atau kita akan berhenti. Kita akan berhenti, kemudian menyesal, kemudian wah ini nggak baik, ini mendatangkan murka Allah, dan kemudian kita akan yang lebih baik lagi, dan begitulah seterusnya. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus memposisikan cinta itu mengikuti apa yang Allah cintai, dan memposisikan kebencian kita itu kepada apa yang Allah benci. Ya, kemudian dikatakan lagi catatan kaki dari Syekh Shalal Fauzan, yaitu al-mu'min yuhibbu hadhil a'mal. Seorang mukmin itu mencintai amal perbuatan yang Allah cintai tadi, yaitu berupa iman, kebaikan, takwa. Ya, kalau kita perluas ya amal soleh, zikir, sedekah, menuntut ilmu, ya sholat, zakat, puasa, haji, semuanya. Selama itu Allah cintai, sudah jihadlah fi sabilillah. Ya, usahakanlah, yaitu tundukkanlah hawa nafsu untuk ke arah sana. Itulah jihad, jihadun nafsi wa jihadun syaitan. Ya. Kemudian wal mu'min yuhibbu ma yuhibbuhullah. Seorang mukmin itu dikatakan mukmin kalau dia mencintai apa yang Allah cintai. Ya, kemudian wa mahabbatullah ya a'dhamu anwa'il ibadah. Bahwasanya cinta kepada Allah itu adalah jenis ibadah yang paling besar, paling agung. Kenapa? Hiya asasul ibadati kulliha, dan inilah tema kita. Yaitu bahwasanya cinta kepada Allah itu adalah jenis ibadah yang paling besar, dan itulah pondasi seluruh ibadah. Kenapa demikian? Fa innal mu'min idza ahabba Allah taharraka fi ta'atihi. Kalau seorang mukmin itu mencintai Allah, mencintai apa yang Allah cintai, maka akan tergerak hatinya, kemudian diikuti oleh lisannya, diikuti oleh anggota perbuatannya untuk taat kepada Allah. Tapi kalau di hatinya itu tidak ada cinta, lebih cinta kepada hawa nafsu, kepada 8 golongan tadi, bapak, anak, keluarga, anak, istri, suami, perdagangan, maka berat untuk ibadah. Dan itulah kadang kendala kita. Sewabot lebih mendahulukan yang tadi. Maka sekali lagi, seorang mukmin jika benar-benar mencintai Allah, maka akan tergerak untuk taat kepada Allah dan akan meninggalkan hal-hal yang haram. Wal jawarih wal jism taba'un lil qalbi. Dan anggota tubuh, fisik tubuh itu semuanya mengikuti hati. Nah, selalu dikaitkan dengan amalan hati terlebih dahulu, karena hati itulah rajanya. Karena disitulah letak ibadah-ibadah inti, cinta, takut, harap, tawakal, ketundukan, kepasrahan, kekhusyuan, semuanya itu dari hati. Jika itu semuanya sudah tunduk, ya maka akan diikuti oleh anggota badan. Fi ta'atillah wa rasulihi wa aqdama ala dzalika, dan dia akan bisa dengan mudah mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Amma idza lam yakun fil qalbi mahabbatullah wali rasulih mahabbatun lillah wali rasulihi fa innahu la yataharraku fi ta'atillah wa an raghbatin wa nasyah. Akan tapi sebaliknya, jika di hati seseorang itu enggak ada kecintaan kepada Allah, atau cintanya itu sedikit tipis, tidak ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia enggak akan tergerak untuk taat kepada Allah. Dia enggak akan tergerak untuk giat rajin beribadah kepada Allah.
Ya, maka di sini kita bisa melihat poinnya sebagai penutup bahwasanya ketika kecintaan kita kepada Allah itu dia menjadi sesuatu yang terbesar di hati kita, itulah yang menggerakkan kita untuk ibadah. Maka contohnya adalah kita bisa sampai di tempat ini, bahkan kita bisa sampai di posisi ini, semuanya itu adalah karena hidayah Allah, karena dialah yang memberikan kecintaan ya, sehingga kita mencintai apa yang Allah cintai, bukan karena diri kita sendiri. Ya, laula an hadana Allah, yaitu wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kayak kita bukan mendapatkan sesuatu karena usaha kita, namun semuanya adalah ya karena Allah. Dan untuk bisa ke sana banyak-banyaklah berdoa. Ya, sekali lagi sebagai penutup, mohon dihafalkan doa tadi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku mohon, kita ganti dhamirnya. Ya Allah, kami mohon cinta kepadamu dan cinta kepada setiap orang yang mencintaimu, dan kami mohon kecintaan kepada setiap amalan yang mendekatkan diri kami kepadamu. Dan itulah yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mungkin jika ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan, nih silakan nanti dipraktekkan ya. Habis ini kita keluar, kita akan diuji dengan dua perkara: cinta Allah dan Rasulnya, dan hawa nafsu kita. Kalau kita masih mengikuti hawa nafsu sedangkan itu mengurangi atau bahkan mendatangkan murka Allah, berarti belum berhasil. Dan terus berusaha, mujahadah, jihad fisabilillah. Ya, jangan mau kalah dengan hawa nafsu kita. Dan itu semuanya sandarkan kepada Allah, minta tolong lagi kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد